Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi di pertemuan ketiga, dan ini merupakan pertemuan ketiga di materi kedua. Nah, di materi kedua kita telah membahas tentang luas dan volume sebuah balok dan kubus. Nah, kali ini pada materi yang sama di kelas 9 SMP di kurikulum 2013, kita akan mencoba membahas tabun dan kerucut. Tapi sebelumnya kita telah pernah membahas tentang luas dan volume untuk persamaan atau rumusnya. Nah, kali ini tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini adalah menentukan luas dan volume dua tabung dan luas volume kerucut. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas terkhusus dua buah bangun ruang sisi lengkung, yaitu fokusnya di tabung dan kerucut. Tanpa berlama-lama kita mereview ulang untuk rumus dan persamaan tabung dan kerucut. Nah, di gambar pertama di sini ada sebuah tabung. Di sini ada jari-jari, tinggi, dan diameter. Diameter adalah setengah dari jari-jari, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan tertulis bahwa volume sama dengan pi dikali jari-jari berpangkat 2 dikali tinggi ya. Terus sedangkan untuk luas permukaannya yaitu 2 dikali pi dikali r dikali dalam kurung r ditambah t tinggi. Nah, untuk yang kedua, bentuk yang kedua, di sini ada bentuk kerucut. Bentuk kerucut di sini ada S itu adalah garis pelukis dan T adalah tingginya, sedangkan R itu adalah jari-jari atau 2 kali dari diameter. Nah, sedangkan volumenya sendiri di sini tertulis 1/3 dikali pi dikali R berpangkat 2 dikali tinggi. Sedangkan luas permukaannya adalah sama dengan pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah S. Nah, secara ilustrasi di sini menggambarkan bahwa 3 buah kerucut ketika dituangkan dengan volume yang sama, ketiga kerucut ini akan memenuhi satu buah tabung. Ini menandakan bahwa satu tabung ketika dibagi 3 maka akan membentuk 3 buah kerucut. Seperti itu. Tanpa berlama-lama kita ke soal untuk tabung dan kerucut. Di video ketiga ini kita akan bahas tentang luas dan volume bangun ruang sisi lengkung ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tabung. Nah, luas permukaan tabung 2 PR dalam kurung R ditambah T. Sedangkan volume tabung sama dengan PR pangkat 2 dikali tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Contoh soal. Nih. Nah, kalau kita baca soal ini wacananya, ilustrasinya adalah ada 2 buah tabung ya. Tabung besar dan tabung kecil. Yang ditanyakan berapa banyak tabung kecil yang dibutuhkan untuk mengemas minyak tersebut. Nanti di volume besar ini ya, tentukan volume besar. Setelah itu volume kecil nanti dibagi hasilnya. Tuh. Nah, kita jawab di sini ya. Volume tabung, kita pertama ke tabung besar dulu ya. Tabung besar. Tabung besar saya singkat sebagai tabung B ya. Nah, rumus volumenya adalah sama dengan PR pangkat 2 dikali tinggi. Nah, sekarang kita masukkan nilainya ya. Nah, di sini jari-jari untuk tabung yang pertama 42, ini diameter 42, maka jari-jarinya adalah 21. Nah, kalau 21 berarti kita menggunakan 22/7 dikali 21 dikali 21 karena berpangkat 2. Nah, dikali dengan tingginya adalah 60. Kita masukkan 60. Maka hasilnya adalah ini coret. Kalau dicoret ini jadinya 3 ya. 22 dikali 3 dikali 21 dikali 60 sama dengan 83.160 cm kubik. Nah, kita lanjut ke tabung kecil ya. Tabung kecil saya singkat sebagai K ya. Nah, sama ya.
volume sama dengan pi R berpangkat 2 dikali tinggi ya. Nah, karena di sini 3,5 jari-jarinya, berarti kita gunakan 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5. 2 kali ya, karena berpangkat 2. Dikali tingginya berapa? 8. Kita pindahkan di sini 8. Maka hasilnya sama dengan ini boleh dicoret, coret di sini, maka di sini jadinya 2 ya. Nah, 22 dibagi 2 kan 11 ya. 11 dikali 3,5 dikali 8 sama dengan 308 cm kubik. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan volume tabung besar ya, TB tabung besar dibagi dengan volume tabung kecil. Nah, hasilnya sama dengan 83.160 dibagi dengan 308. Nah, maka hasilnya adalah 270 tabung kecil yang bisa dibuat ya. Tabung kecil. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas di kerucut ya. Saya hapus, ini saya hapus. Nah, di kerucut sendiri luas permukaan kerucut sama dengan PR dalam kurung S ditambah R. Sedangkan volume kerucut sepertiga dikali luas alas kali tinggi sama dengan sepertiga dikali PR pangkat 2. Jadi alasnya berupa lingkaran ya, dikali tinggi. Nah, sedikit ada tambahannya. Nah, hubungan antara R, S, dan T. Jadi R itu adalah sisi, R adalah jari-jari ya. S itu sisi atau garis pelukis. T tinggi pada kerucut dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi kalau kita perhatikan secara sekilas, maka ini persamaan ini maka membentuk rumus Pitagoras. Nah, sebagai contoh silakan disimak. Nah, ini. Nah, untuk soal ini ya, soal kerucut, sebuah kerucut diketahui memiliki luas permukaan 704 cm pangkat 2. Jika jari-jari alas kerucut 7 cm, tentukan volume kerucut. Nah, untuk volume kerucut sendiri ya, tadi kita udah bahas bahwa untuk tadi udah dibahas di depan ya. Ada penjelasan bahwa volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran PR pangkat 2 gitu ya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sini, tentunya kita harus cari luas alasnya dulu ya. S luas alas dan tingginya. Nah, sekarang kita terlebih dahulu ke ini. Kita cari luas dulu ya. Yang diketahui adalah luasnya di sini adalah 704 cm pangkat 2, sedangkan jari-jarinya sama dengan 7 cm. Nah, maka luas permukaan kerucut sama dengan PR ya dalam kurung S ditambah T. Nah, kita masukkan nilainya nih. Karena jari-jarinya 7, maka kita gunakan 22/7 dikali 7, ya kan? S ditambah R, maaf, ini bukan T ya, tapi R. Di sini R sama dengan 7 ya. Maka ini boleh hilang, ini hilang. Luas kerucut tadi ini 704 ya, 704 cm sama dengan ini hilang, jadinya 22 S ditambah 7 ya kan, 704. Nah, maka S nya sama dengan S ditambah 7 sama dengan 704 dibagi 22, jadinya sama dengan 32 7S ditambah 7 ya. Maka S nya sama dengan 32 dikurang 7, hasilnya sama dengan 25. Ini nilai S nya.
ya kan? Nah, udah nemu nih nilainya. Nah, sekarang kita menggunakan tadi persamaan tadi ya. Persamaan tadi. Yang pertama tadi di sini saya tambahkan. Nah, S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T berpangkat 2. Maka hasilnya S2-nya kan 25 ya, berpangkat 2, R-nya 7 berpangkat 2. Nah, sedangkan T-nya belum ada nih. Nah, untuk T-nya berpangkat 2 sama dengan akar belum ya. 25 berpangkat 2 dikurang 7 berpangkat 2. Maka T-nya ya. T ini ini 25 berpangkat 2 jadinya 625 ya. 625 dikurang 49. Nah, maka tinggi sama dengan 576. 576. Maka tinggi sama dengan 24 cm. Nah, kita kasih garis. Nah, sekarang maka kita bisa menentukan rumus volume ini. Saya pindahkan ke bawah. Volume kerucut ya. Nah, karena T-nya udah ada, S-nya juga ada, kita tinggal masukkan setengah luas alas kali tinggi. Nah, kita masukkan nilainya nih. 1/3 dikali pi R berpangkat 2 luas alas dikali tinggi. Maka 1/3 dikali, karena R-nya 7, kita gunakan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 24, ya kan? Nah, maka hasilnya sama dengan, ini boleh dicoret 3 dengan 24 jadinya 8, 7 ini boleh dicoret jadinya 1. Jadi 1 kali 22 dikali 7 dikali 8 sama dengan 1232 cm pangkat 3 kubik ya. Ini hasil terakhirnya ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita coba peragakan dengan jari-jari 3,5 dan tingginya adalah 8. Nah, langkah pertama kita buat sebuah titik. Titik A sama dengan 0,0,0, di mana X sama dengan 0, Y 0 dan Z-nya adalah 0. Dan titik kedua itu titik B sama dengan X-nya 0, Y-nya 0 dan tadi tingginya sebanyak 8. Oke, kita enter. Nah, setelah seperti ini kita mengambil luncuran ya. Kita buat luncur, klik di sini. Saya beri nama jari. Untuk minimumnya saya beri 0, maksimumnya sebanyak 10. Oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita ambil menu silinder di sini ya. Kita ambil silinder, klik A dan klik B seperti ini. Tadi kita beri nama jari silindernya. Oke, kita klik OK. Gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, karena jari-jarinya tadi 3,5, kita pindahkan jari-jarinya 3,5. Nah, kurang lebih seperti ini. 3,5 jari-jarinya, jari-jari 3,5 dan tingginya sama dengan 8. Nah, saya perkecil. Nah, seperti ini. Saya putar tabungnya. Nah, seperti ini gambarnya, gambar silindernya atau tabungnya. Nah, sekarang kita menentukan berapa volume dari ketika jari-jarinya 3,5 dan tingginya sama dengan 8. Di menu ini kita cari luas volume. Oke, kita tentukan volumenya. Kita klik di sini, maka muncul volumenya sebanyak
307,88 atau pembulatan jadinya 308, sama di pembahasan di awal. Begitupun kalau misalnya mau menentukan luasnya, itu kita kembali ke sini, kita tentukan luas, kita klik di sini, kita ulang luasnya. Nih, seperti ini luas dari kerucut. Nah, di sini akan tampil hasilnya, silindernya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita bahas untuk mencari luas dengan kerucut. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan berikutnya kita akan membahas di pertemuan keempat dengan materi luas dan volume sebuah bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.